Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di depan gua ini udah ada laptop dari Lenovo yang menggunakan prosesor dari Qualcomm Snapdragon X Elite, yaitu adalah Lenovo Yoga Slim 7X. Yang mana laptop ini tuh sebenarnya udah lumayan lama ya rilis, tapi gua baru aja dapet pinjemannya. Ini laptop unitnya dipinjemin sama Agres, jadi buat kalian yang tertarik dengan laptop ini, kalian bisa kunjungi semua official store-nya Agres yang tersebar di seluruh Indonesia. Oke, jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Gue bisa bilang laptop ini tuh agak sedikit berbeda dari Lenovo Yoga Slim yang lainnya, karena untuk laptop yang satu ini dia tuh punya logo yang posisinya tuh ada di tengah. Ini bakalan nandain jelas untuk versi Qualcomm itu kayak gimana ya. Lalu juga dari segi bobot dan juga dimensi, ini juga sebetulnya agak sedikit berbeda karena mungkin menggunakan Snapdragon yang terkenal lebih mudah gitu ya untuk dijinakkan panasnya, makanya ketebalannya dan juga bobotnya juga jadi jauh lebih ringan. Dimensinya ada di angka 32,5 kali 22,5 kali 1,29 cm aja dan bobotnya 1,28 kg. Sebetulnya secara bobot bukan yang paling ringan banget ya, karena kalau kita bicaranya yang lebih ringan, masih ada laptop yang bobotnya tuh 1,1 kg, bahkan di bawah 1 kg pun udah ada. Dan itu nggak menggunakan Qualcomm Snapdragon X Elite ini. Di bagian I/O-nya ini ada full USB 4 untuk USB-C-nya, nggak ada USB-A sama sekali. Dan catatan untuk I/O, jika kalian menggunakan dongle, kelihatannya device dongle ini juga harus ada controller khusus yang support untuk SoC Qualcomm atau ARM ini. Gue sempat pakai dongle yang biasanya gue pakai untuk colok Elgato dan itu nggak berfungsi sama sekali di laptop ini. Untungnya Lenovo kasih dongle di dalam paket penjualannya, meskipun kelengkapan I/O-nya itu bisa dibilang sangat-sangat basic, bahkan masih ada port di sub. Kalau bagian keyboardnya gue nggak ada komplain sih, touchpadnya juga Lenovo selalu kasih keyboard dan touchpad dengan kualitas yang terbaik, terutama di seri Yoga Slim ini. Layarnya juga dibekali dengan OLED 90Hz, 100% DCI P3 dengan tingkat kecerahan 1000 nits yang cakep banget menurut gue. Dilengkapi juga dengan touchscreen, meskipun laptop ini tuh bukan 2-in-1. Kamera juga bakalan jadi senjata utama di laptopnya Qualcomm karena mereka memiliki image processing khusus untuk ini, sehingga kualitas webcam di Windows pun kali ini bisa jauh lebih baik. Adanya NPU juga secara langsung menghadirkan studio effect yang berjalan secara native karena ini adalah app bawaan dari Windows ya. Jadi kalau gue mau pakai background blur seperti ini, itu juga udah bisa. Nah, laptop yang ditenagai dengan Snapdragon X Elite ini rata-rata tuh menawarkan daya tahan baterai yang lebih panjang klaimnya. Dan emang benar, dalam mode terkencangnya dari laptop ini mampu bertahan di atas 10 jam. Terdengar biasa memang, tapi sebenarnya enggak, karena ini bukan mode semacam silent atau quiet yang betul-betul extra power saving. Tapi ini mode terkencangnya. Pada mode paling pelannya, ini laptop tuh bisa tembus di atas 16 jam. Lu bisa dapat ekstra 2 sampai dengan 4 jam lebih jika menggunakan laptop ini kalau kita bandingkan dengan platform AMD atau Intel dengan asumsi kapasitas baterai yang sama dan juga TDP level yang sama. Nah, potensi performance-nya gimana nih untuk Qualcomm Snapdragon X Elite? Ini bisa dibilang sebenarnya adalah first impression gue juga ya menggunakan Windows ARM. Dan menurut gue sebetulnya potensi performance dari Snapdragon X Elite ini udah sangat-sangat bagus. Jika dicek melalui Cinebench R23 yang mana ini masih jalan lewat emulation alias nggak native, kemampuan multicore-nya ini sangat baik. Ini lebih kencang dari Core Ultra 7155U atau selevel dengan Ryzen 7 8845HS dengan TDP 20W. Tapi single core-nya emang rendah banget dan sekali lagi segini masih emulation. Kalau native seperti di Cinebench R24 ini udah jauh lebih baik, punya skor 900-an dengan single core di 100-an. Sayangnya jumlah apps atau software yang betul-betul native pada prosesor ini masih sangat sedikit. Di Adobe pun baru Photoshop aja yang native. Tapi kemampuan video editing seperti Adobe Premiere masih oke. Baik itu playback ataupun encodingnya. CapCut juga masih jalan lewat emulation. Playbacknya lancar, tapi kadang bisa force close tiba-tiba. Dan jika ekspor video dengan encoder AV1, ini ekspornya bakalan sangat-sangat lambat. Jadi bisa dibilang software yang jalannya itu lewat emulation, ini masih terasa setengah-setengah gitu. Dan ngebikin experience-nya jadi kurang nyaman aja. Padahal sebetulnya potensi performance dari Snapdragon X Elite ini bisa dibilang sangat-sangat luar biasa. Bahkan kalau emulation-nya juga bagus, itu punya performance yang bakalan udah cukup bersaing bisa dibilang dengan kompetitornya si
Qualcomm ini, baik itu AMD ataupun Intel. Sama juga kalau kita main game, kurang lebih begitu juga. Performance emulationnya menurut gua udah cukup baik, walaupun nggak menjadikan prosesor ini punya performa terbaik di kelasnya. Kayak Shadow of the Tomb Raider misalnya, yang masih bisa dapat 30-an FPS pada resolusi 1080p native loh ya ini oke banget. Lalu Horizon Zero Dawn juga masih 30-an FPS pada resolusi 1080p. Gua nggak bisa membayangkan potensi performanya jika gamenya memang dihadirkan atau didesain khusus untuk arsitektur ARM, pasti bakalan jauh lebih baik daripada ini. Sayangnya nggak semua game itu bisa kalian mainin. Ada yang emang force close gitu aja, ada juga yang pas masuk tapi cuma dapat black screen yang kalian dapetin. Bahkan untuk main Valorant pun laptop ini nggak bisa sama sekali. Jadi kalau ada keperluan untuk gaming, gua akan bilang untuk hindari aja laptop dengan Snapdragon X Elite yang satu ini. Hadirnya Snapdragon X Elite juga karena prosesor ini ditujukan untuk Copilot Plus PC, alias tujuannya buat AI PC. Ini juga tetap jadi hambatan. Bahkan bukan hanya ARM aja untuk ini, tapi X86 seperti Ryzen AI 300 series misalnya atau Intel Core Ultra, itu sebetulnya Copilot Plus juga masih menjadi hambatan buat mereka. Jadi hambatannya bukan di prosesor, melainkan di Microsoft-nya. Copilot masih berjalan full online hingga saat ini, meski laptopnya udah masuk ke dalam label Copilot Plus PC. Ya, fitur AI udah tersedia mulai dari Studio Effect hingga Image Creator pada aplikasi Paint. Sementara Copilot-nya sendiri masih berjalan lewat cloud alias online. Image Creator ini sebetulnya diproses offline. Kalian bisa lihat di situ kalau generate itu NPU-nya bakalan memberikan load. Berbeda dengan Copilot tadi, tapi ini nggak 100% online. Kalian tetap harus login akun Microsoft dulu untuk akses ini, dan saat pertama kali generate, sepertinya tetap ada bantuan dari cloud untuk load modelnya. Saat udah generate satu kali, baru kita bisa lanjut generate file secara offline. Gue pribadi tetap akan sulit untuk ngerekomendasiin laptop dengan prosesor Qualcomm Snapdragon X Elite. Bukan karena jelek, tapi potensinya tertutup karena ekosistem yang memang belum matang. Saat Apple merilis M1-nya, itu juga terjadi hal yang sama, karena ada transisi ya si Apple dari menggunakan Intel X86 pindah ke ARM, yaitu menggunakan Apple Silicon M1. Cuma perbedaannya adalah saat itu transisinya Apple terasa smooth karena emulationnya hampir semuanya berjalan mulus. Sayangnya itu nggak berlaku untuk Windows. Yang gue heran adalah laptop dengan prosesor ini dibanderol dengan harga yang cukup premium. Padahal jelas dan gue yakin Qualcomm tahu bahwa Microsoft belum benar-benar siap. Ujungnya, laptop ini cuma nyaman dipakai untuk produktivitas harian yang bisa kalian dapetin pada Ultrateen laptop 10 jutaan karena limitasi yang ada dari dukungan arsitektur ARM ini. Peran penting sebetulnya juga bukan dari sisi Microsoft aja untuk versi ARM yang ada di Windows, melainkan juga ada dari developer untuk software third party-nya. Jadi kalau semakin banyak software yang memang mendukung untuk ARM di Windows tepatnya, itu pasti bakalan jadi jauh lebih baik lagi. Tapi kalau software developernya sampai saat ini masih sedikit banget yang menyediakan benar-benar software yang native jalan untuk ARM, ya Qualcomm dengan Snapdragon X Elite-nya kemungkinan besar bakalan jalan gitu-gitu aja. Kalaupun menggunakan emulation kan ini ya palingan hanya emulation-nya aja yang bakalan jadi lebih smooth untuk berjalan di Windows. Itu perannya si Microsoft. Tapi sementara software third party-nya ya itu bakalan berlaku untuk para developer-developernya. Kurang lebih kayak gitu ya yang bisa gue bahas untuk Qualcomm Snapdragon X Elite ini, tepatnya pada laptop Lenovo Yoga Slim 7X. Menurut kalian gimana untuk Qualcomm Snapdragon X Elite ini? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe Gosuki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.